Pembahasan yang pertama yaitu pengertian akhlak terhadap lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, akhlak menurut bahasa atau etimologi ialah bentuk jama dari khuluk, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dan kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai karakter, keperwiraan, atau kebiasaan. Tetapi akhlak bukan hanya merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan bahkan dengan alam semesta. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap lingkungan ialah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda lainnya yang tak bernyawa. Di dalam Al-Quran, akhlak terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah, di mana kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi antar manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam lingkungan. Sehingga akhlak terhadap lingkungan ialah suatu perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Sebagai salah satu contohnya yaitu manusia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga hal ini akan timbul ketidakseimbangan antara alam dan kerusakan bumi. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi juga harus berpikir dan bersikap demi kemaslahatan semua pihak. Lingkungan ini merupakan salah satu bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti karena lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Nah, integritas ini akan menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila perilaku tersebut positif, maka akan menyebabkan lingkungan tetap lestari. Dan apabila perilaku tersebut negatif, maka akan menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak. Nah, dalam hal ini, manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Selanjutnya, di dalam Quran Surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 13 mengenai alam sebagai rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, hal ini berarti bahwa alam telah ditundukkan oleh Allah untuk manusia, sehingga manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Manusia dapat dikatakan sebagai orang yang beriman manakala lingkungannya itu terjaga dengan baik. Di dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan atau relasi yang sangat erat di dalam hal keseimbangan dan keserasian, di mana hal ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Karena pada kelangsungan kehidupan di alam, jika salah satu komponen mengalami gangguan atau kerusakan yang luar biasa, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lainnya. Ada salah satu contoh akhlak terhadap lingkungan, yaitu seseorang tidak dibenarkan apabila mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti bahwa seseorang tersebut tidak memberikan kesempatan kepada makhluk hidup untuk mencapai tujuan dari penciptaannya. Ini berarti bahwa manusia dituntut untuk mampu menghormati segala proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang atau akan terjadi, sehingga tidak adanya pengerusakan, karena setiap pengerusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai pengerusakan pada diri manusia itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu tinjauan akhlak terhadap lingkungan, yaitu dibagi 3, dalam segi budaya, dalam segi etika, dan dalam segi agama. Selanjutnya yaitu dari segi budaya. Ketika kita mengajarkan budaya, menanamkan budaya yang baik pada anak-anak kita dari kecil, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh besar dengan mempunyai budaya atau akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik itu apa? Yaitu seorang ibu yang mengajarkan anaknya menanam pohon di pekarangan rumah agar rumahnya senantiasa indah.
bahwasanya ketika kita menanamkan segi budaya yang baik pada anak-anak kita dari kecil, insya Allah anak-anak kita besarnya memiliki akhlak yang baik dan selalu menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita atau alam kita tetap terjaga dan juga akan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya yaitu dari segi agama. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam dan lingkungan. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada pencipta suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi sehingga akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri dan penciptanya. Bahwasanya janganlah kita merusak lingkungan dan janganlah kita membuat polusi sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu dari segi etika. Contohnya, seseorang tidak dibenarkan untuk mengambil buah sebelum matang dan memetik bunga sebelum mekar. Karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk hidup untuk mencapai tujuan dari penciptanya. Ini berarti bahwa manusia dituntut untuk mampu menghormati segala proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang berjalan atau akan terjadi sehingga tidak ada pengerusakan, karena setiap pengerusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai pengerusakan pada diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, terdapat macam-macam akhlak terhadap lingkungan yang dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah larangan mengadakan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 60, yang artinya, makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Lalu ada pula dari surat Al-Baqarah ayat 27, orang-orang yang fasik ialah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk dihubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Lalu ada dari surat Al-Qasas ayat 27 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain karena Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tiada menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu selanjutnya ada dari surat Asy-Syu'ara ayat 152 yang artinya, orang yang melanggar batas ialah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tiada mengadakan perbaikan. Dan terakhir, terdapat dari surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Lalu lanjut ke poin 2, yaitu larangan merusak tanaman dan binatang, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman dan binatang, padahal Allah tiada menyukai kebinasaan. Lalu, yang poin ketiga, larangan mencemari air laut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu, poin yang keempat, yaitu adalah menjaga keamanan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 33, yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangannya dan kakinya dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu menjaga kebersihan jalan. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap langkah yang dilakukan untuk menuju kepada sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan kekotoran yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lalu, Nabi Muhammad SAW bersabda, menyingkirkan kotoran dari jalan Allah adalah sedekah. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2 Kitab Al-Mazalim
halaman 46. Lalu dalam suatu hadis disebutkan, singkirkanlah kotoran dari jalan orang-orang Islam. Hadis Sahih Muslim nomor 2, halaman 443 dari Abi Barzah. Yang keenam atau yang terakhir itu menyayangi binatang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap muslim yang menabur atau menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh seseorang atau binatang atau burung, maka tak lain tanaman itu baginya adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang terakhir, adapun seorang wanita yang disiksa karena kucing yang diikatnya, dan ia tiada memberikannya makan dan minum, lagi tiada melepaskannya agar kucing itu makan hewan kecil yang ada di muka bumi. Hadis ini Sahih Muslim nomor 2, halaman 443 dari Abu Umar. Baik, selanjutnya saya Deva Dirgantina akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran seputar lingkungan. Nah, di dalam Al-Quran itu, kajian ayat tentang lingkungan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tentang langit dan bumi. Ini tercantum dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kajian berikutnya yaitu tentang gunung. Ini tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 19 yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Kajian yang ketiga yaitu tentang buah-buahan. Ini tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 11, yang artinya, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.